Shalom. Ya, hari ini luar biasa ya. Saya bersyukur ketika datang tadi saya lihat ya, asapnya ada bapak, ada bapak-bapaknya. Saya lihat singer, ada 3 bapak-bapak. Saya lihat pemain musik, ada juga 2 bapak-bapak. Ya, the Ministry of Transportation, bahasa Indonesianya supir, bapak-bapak. Jadi saya pikir bapak akan bangkit dan melayani di gereja kita. Amin. Bapak, suara saya jelek. Mari kami belajar. Worship itu adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu adalah penyembahan. Ya, mungkin kita nyusun kursi, senyum sama jemaat, traktir Pak Pendeta. Nah, itu penyembahan ya. Puji Tuhan. Jadi saya sangat senang hari ini. Saya lihat bapak-bapaknya luar biasa. Hari ini saya mau khotbah. Saya kasih judul tentang penyediaan Tuhan. Katakan sama-sama, penyediaan Tuhan. Jadi saya pelajari 2 minggu ini dari satu kisah, dari kisah Elia, dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ada banyak hal yang menarik saya lihat dari hidup dan kisah Elia yang tercatat di kitab 1 Raja pasal 17. Dan saya pikir ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan ketika nanti kita selesai dengan firman Tuhan, kita semakin lagi yakin bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan yang menyediakan dalam hidup kita. Amin. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini raja, Bapak Ibu. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kalau kita lihat Alkitab sebelum ini, sebelum 1 Raja-Raja pasal 17, tak ada kisah tentang Elia. Dia tiba-tiba muncul. Jadi kalau kita bicara profile atau background si Elia ini, dia tiba-tiba muncul. Dan ketika dia muncul, dia berdiri di hadapan raja. Kita salah-salah ngomong di depan raja bisa mati. Tapi ayat ini langsung tiba-tiba muncul dengan sosok Elia ditulis di situ, ngomong di depan Ahab seorang raja. Ya, tidak disebutkan silsilahnya, dia tidak disebutkan kayak mana dia besar, tetapi tiba-tiba dia muncul berdiri di hadapan raja-raja. Di hadapan raja. Kemudian Elia ini banyak sekali disebutkan di Alkitab. Ketika dia diangkat ke surga, murid dia, Elisa, disebutkan lagi dia mendapatkan 2 kali rohnya Elia. Disebutkan lagi nama dia. Kemudian ketika Yohanes, ketika dia membaptis orang itu mempersiapkan jalan Tuhan Yesus, dia disebut ada roh Elia sama Yohanes. Baru yang terakhir, di akhir zaman nanti katanya akan ada muncul roh Elia mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi sepertinya Elia ini pribadi yang luar biasa. Ya kan? Dipakai Tuhan sangat dahsyat. Tapi nanti setelahnya kita akan belajar lebih tentang Elia dan hubungannya dengan kita ya. Jadi tujuan dia adalah memperkatakan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dilakukan Raja Ahab pada waktu itu, karena istrinya juga ya, istrinya si yang bikin kesel itu namanya Isabel. Ya, nggak ada di sini istri yang kayak si Isabel ini. Di sini istri-istrinya cinta Tuhan semua. Amin. Jadi dibilang begini, yang kulayani sungguh tidak akan ada hujan dan embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada sebelum ayat 1. Menarik ini. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, kita semua di sini ada yang masih pemuda juga ya. Waktu SMP atau SMA itu, gimana terjadinya hujan? Air laut kan? Terjadi apa? Penguapan. Bahasa ininya kerennya kondensasi. Saya waktu itu nggak tidur, ini banyak yang tidur di kelas ya. Kondensasi, betul nggak itu? Betul ya, kondensasi. Dari air naik dia, jadi gas, kumpul dia jadi awan. Dan ketika dia sudah sangat berat, jatuh dia jadi hujan.
Jadi bukan langit nangis itu ya, hujan. Nah, tetapi di sini sistem alam itu dirubah. Kalau bahasa Inggrisnya sekarang, bahasa kerennya voice activated. Ketika kita ngomong di handphone kan, ingatkan saya jam 4.30 ada meeting. Saya sudah buat kata handphone kan, tergantung handphonenya juga. Ada yang harus bahasa Inggris. Handphone Pak Joshua kuliah harus bahasa Inggris ya. Jadi dengan dia ngomong, tidak ada hujan sampai aku nanti ngomong. Jadi saya mau katakan, teknologi sekarang ini kita nggak bisa sombong sebenarnya. Dari zaman dulu pun udah buat itu. Ada amin? Dan prinsipnya itu masih ada sampai sekarang. Hidup dan mati dikuasai oleh dunia. Jadi ada voice activated system di dunia ini. Kita ngomong, alam semesta ini mendengar. Amin? Jadi keren kali Elia ini. Dia ngomong tidak hujan. Baru di Alkitab hanya ada 2 orang yang tidak mati, yang dia akhir hidupnya naik ke surga. Salah satunya adalah Elia. Dia menghadapi 450 nabi palsu, dikalahkan dia seorang diri. Dia panggil api, dia panggil, luar biasa sekali. Ya, jadi amazing lah dia ini, si Elia ini. Tapi selanjutnya adalah ayat 2. Jadi Tuhan suruh dia ngomong sama si Ahab, tidak ada hujan. Kemudian ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi di catatan saya. Waktu kita mengerjakan perintah Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Yang suruh Elia ngomong sama raja itu untuk tidak ada hujan siapa? Tuhan. Bukan dia gagah-gagahan ngomong. Kalau itu omongan dia, Raja Ahab bisa bunuh dia. Tapi karena dia mengerjakan perintah Tuhan, ada urapan, ada karisma yang berbeda. Dan ketika dia mengerjakan perintah Tuhan itu, ada masalah nggak? Ada. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Jadi teman-teman, saudara-saudara semua di sini, jangan pikir waktu kau melayani Tuhan tidak ada masalah. Tuhan, aku udah melayani Tuhan, jadi asal kasih persembahan, kasih perpuluhan, pertemuan doa ikut, komsel ikut. Kalau komsel tiap hari pun aku ikut komsel. Main musik, semua kita sebutkan. Tapi kok ada masalah Tuhan? Kok ibuku sakit kok nggak sembuh-sembuh Tuhan? Kok kupikir udah jodohku Tuhan, tiba-tiba 1 hari sebelum pernikahan tak jadi. Saya ada ketemu kemarin tim yang dari Bethel, dari Amerika itu. 3 hari sebelum dia menikah, cowoknya ketahuan selingkuh. Dia bilang, hati ini Pak, kata. Saya nggak tahu perasaan dia kan, saya nggak pernah diselingkuhi soalnya. Tapi, nah itulah. Bayangkan, dia melayani Tuhan. Dia pelayanan dari anak-anak sekolah minggu, anak SMP, anak SMA, luar biasa sekali. Dia pergi ke Amerika untuk belajar Alkitab. Tapi kok begini? Dan saya mau katakan dari ayat ini, ketika kita mengerjakan pelayanan, mengerjakan perintah Tuhan, bukan tidak ada masalah. Tetapi kalaupun ada masalah, Tuhan kasih solusinya. Amin. Tuhan bilang, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, kasih tahu lagi kemana, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Next ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, menarik saya catat di sini. Cara Tuhan memberkati kita itu adalah tak biasa dia. Unusual, aneh. Pada zaman itu, burung gagak itu adalah burung yang najis. Karena burung ini pemakan bangkai. Tetapi Tuhan memerintahkan burung gagak memberi makan seorang nabi. Nabi itu bicara kekudusan, dekat dengan Tuhan. Tapi burung gagak diperintahkan Tuhan kasih makan dia. Jadi sebelum ada go apa nih kalau makanan? Go food, sebelum ada go food, sebelum ada great food, sudah ada delivery dibuat Tuhan. Jadi jangan lagi bilang sok-sokan kita, ini ide terbaru, nggak ada. Tuhan kok penemu pertamanya selalu. Ya, dikirim Tuhan langsung dan burung gagak.
Dan burung gagak ini pemakan daging, tapi dia kirim daging buat si Elia. Jadi yang tidak mungkin kita pikirkan Tuhan bisa pakai untuk memberkati dia. Saya waktu baru menikah sama istri saya. Sebelum saya menikah saya sudah sering terjemahin dosen ini. Dan ketika saya menikah, dia dengar kau menikah katanya. Dan by the way, bapak ini pelitnya bukan pelit lagi. Kalau ada level pelit dari 1 sampai 10, dia 10,5 pelitnya. Bisa dia pergi makan, saya di situ, dia makan, saya enggak. Pikir kawan ini ya, berapa lah yang dulu. Kadang-kadang pengen juga aku traktir dia, tapi pas saya menikah itu, dia bilang, aku dengar kamu menikah. Iya, kenapa rupanya? Ini ada berkat sama kamu, dikasihnya amplop merah. Orang yang tak pernah saya bayangkan memberkati. Ketika saya selesai, singkat cerita ke Biayu, saya bawa uang kurang. Orang yang saya pikir akan memberkati saya tidak memberkati saya. Yang tak pernah saya duga, gereja yang saya belum melayani, saya belum susun kursi, ini bahasa kasarnya kan, belum jadi pemain musik, belum jadi singer. Saya baru datang, langsung didatangi bendaharanya. Hey brother, kami harusnya ada satu siswa yang datang ke sini dari tahun lalu, dia belajar dan tahun ini harusnya dia datang, tapi kami sudah keluarkan budgetnya, dia tidak datang. Tolonglah kau mau terima. Bayangkan. Kayak gini kita mau menolong semua kan? Saya bilang siap. Tanda tangan kan saya tanda. Yang tak saya duga. Ketika saya selesai Biayu, ya pemimpin kami di situ ada salah satu pemimpinnya. Dia selalu bertanya sama saya, ada uangmu? Kan kita diajari tidak boleh cerita kesusahan ya. Banyak, bilang. Dalam hatiku kalau mau ngasih kasih aja kan gitu. Tapi tak pernah, dia cuma berhenti di nanya, ada uangmu? Ada. Pas waktu saya mau pulang ke Batam tanggal 15 bulan September, saya itu 2020. Jam 11 malam saya dipanggil. Menggerutu dah saya. Jam 11 ini kan harus sudah tidur. Tapi saya dipanggil ke rumahnya, makan, biryani. Jam 12, jam 1, jam 2 baru saya diizinkan pulang. Dan sebelum saya pulang, dikasih baju sari untuk istri saya. Dan terakhir dia keluarkan amplop. Oh, nggak usah apa ya, Indonesia ini memang luar biasa. Untuk apa ini? Untukmu, katanya. Saya terima agak tebal. Pikir cepat-cepat lah, jangan sampai berpikiran kan. Masukkan kantong, dipesankan taksi lagi. Pesan taksi, pas sampai taksi saya langsung buka. Saya lihat, lumayan. Bisa lah, tak istri kan. Dari orang yang begitu pelit, cuma nanya terus. Baru-baru ini ada lagi saya ketemu sama ibu-ibu ya. Asal dia ngomong sekarang, besok berubah. Ketemu lagi besok, berubah lagi dia. Saya pikir manusia macam apa ini? Tapi kita pendeta kan mau marah susah kan? Tapi waktu saya berhubungan sama dia komunikasi itu, dia memperkenalkan saya dengan seorang yang baru sembuh dari gila. Ngobrol-ngobrol waktu saya ke Singapura, ada Pak Timanta, ada Pak Saud, diajak kami makan di restoran. Boleh juga yang ya, kawan ini. Setelah selesai, sebelum dia kembali lagi gila, dikoneksikan yang gila ini tadi saya sama satu orang. Dan itulah yang memberkati beberapa misionaris. Bayangkan, Tuhan bisa pakai orang gila. Ada amin? Ada lagi caranya unik-unik. Baru lagi saya ketemu lagi, ada lagi ibu-ibu umurnya 75 tahun. Sama juga itu. Hari ini bilang A, besok C. Minggu depan lagi E. Dia bisa lupa apa yang dia bilang. Tapi kita sudah lama tidak ada pengobatan gratis kan? Sejak Covid berhenti. Gara-gara dia juga kita akan ada lagi pengobatan gratis. Yang pertama nanti di tempat Pak Joshua. Amin. Cara Tuhan memberkati kita itu aneh-aneh. Jangan batasi Tuhan memberkati kita. Amin. Caranya unik-unik, unusual, burung gagak pun bisa. Apalagi tetangga kita. Amin. Bawa roti dan daging, bawa daging setiap pagi dan sore lagi, on time. Haleluya. Jadi luar biasa kali kan? Makan ada delivery, ngomong didengarkan. Tapi satu ayat, Yakobus 5 ayat 17. Biar jangan saudara pikir hebat kali si Elia ini.
Yakobus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sehebat itu Elia, kita bilang dia manusia biasa yang sama seperti kita, saya dan saudara. Malahan menurut saya hari ini kita jauh lebih hebat dari Elia. Kenapa? Ada Yesus dalam diri saya dan saudara. Ada Roh Kudus tinggal dalam diri saya dan saudara. Jadi kalau apa yang terjadi dalam hidup dia, itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Doamu didengarkan surga. Omonganmu didengarkan jagat raya ini. Ya, semestakum katanya. Alam semesta mendukung. Ada lagunya itu, saya lupa. Ya. Jadi dia manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Kalau gitu, power. Nah, bedanya powernya kita ada Yesus, ada Roh Kudus. Mari kita sama-sama suka memperkatakan hal-hal yang dahsyat. Amin. Maka setiap kali saya makan, saya selalu bilang, perut kenyang otak cemerlang. Kenapa banyak orang bilang habis makan ngantuk? Betul, jadi ngantuk. Saya habis makan, saya selalu bilang perut kenyang otak cemerlang. Jadi kita jangan mau omongkan yang negatif-negatif. Amin. Next, kembali ke 1 raja-raja tadi. Cara Tuhan memberkati lagi-lagi selalu tidak biasa dia. Setelah selesai dari sungai itu kering, ya ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi, ini kita baca sama-sama ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sebelum ada McDonald, hamburger, sudah makan dia. Roti dan daging. Kita pun nggak makan roti dan daging pagi dan sore. Kalaupun bisa, istri udah marah. Istri saya senyum dia. Next. Dokter pribadi ya. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi apa? Kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sering sekali gambaran sungai ini digambarkan para ahli Alkitab dalam penyediaan Tuhan. Dan memang. Dan ternyata ada kalanya sepertinya penyediaan Tuhan itu habis. Kering. Mungkin saudara bekerja, saudara udah enjoy, gajinya bagus. Tiba-tiba di PHK. Atau tiba-tiba perusahaannya tutup. Saudara mungkin sudah enjoy di satu tempat, di satu lokasi, tiba-tiba harus pindah. Dan menurut penelitian, pindah adalah salah satu kegiatan yang paling membuat orang stres. Jadi, kok begini Tuhan gitu ya? Tetapi Elia pun alami. Next. Ayat 8. Ini dia. Ketika sungai itu kering, Tuhan nggak bilang, aduh Elia, sorry kali, aku nggak tahu ini kok bisa-bisanya kering. Tuhan sudah sediakan solusinya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Selanjutnya, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah, sama-sama baca ya, memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, saya mau kasih tahu dulu Sarfat ini apa. Sarfat ini bukan sekedar tempat biasa. Ini adalah tempat di mana asalnya si Izebel, kampungnya si Izebel, tuannya para penyembah berhala pada saat itu. Saudara bisa bayangkan kita diutus ke tempat musuh. Kita lagi kelaparan, kekurangan, masalah banyak. Tuhan bilang, pergi kau ke tempat asalnya musuh di situ. Baru konek dia Mazmur 23 itu bilang apa? Aku, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Kayak mana kita bisa tenang, bisa rest ketika engkau sedang menghadapi masalah dalam hidup? Ya kan? Saya nggak tahu, ada yang anaknya mungkin udah mau masuk SMA, ada yang mau masuk kuliah, pengeluaran kan? Ada yang anaknya mau menikah, ada yang banyak lah kita pengeluaran kita kan.
Pengeluaran sudah jelas. Apa yang belum jelas? Pemasukan yang masih kayak kabut-kabut, ya kan? Tetapi bahkan di Sarfat itu pun kita diajarkan apa? Kalau ada Tuhan di situ, penyediaan Tuhan luar biasa. Amin. Dibilang dia apa? Ketahuilah, Tuhan bilang gini, aku telah memerintahkan seorang apa? Janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, ini walaupun kelihatannya kita pergi ke zona merah, zona perang, zona yang tidak nyaman, kalau Tuhan yang tuntun, pergi aja. Katakan amin, saudara. Pergi dia ke situ. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang ngapain? Mengumpulkan kayu. Tuhan, kadang-kadang saya ini juga sama Tuhan ini. Kenapa kalau dikirim Tuhan si Elia ini ke janda kaya, tinggal di istana, pasukan kudanya banyak. Pak Joshua mau bikin gereja, Tuhan suruh datang itu janda kaya di sana. Nanti dia kasih modal, kan enak. Ini ayat yang memperkenalkan perempuan itu langsung dibilang seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Datang-datang minta minum lagi ya. Hamba Tuhan mana kayak gini? Kita kan kunjungan pun nggak gitu kan? Kayak bikin kopi nggak gitu. Kita datang dulu, shalom bu, Pak, bisa bikin kopi dulu. Kita lagi jual mahal, nggak usah bu, sebentar aja. Hamba Tuhan kayak gini, saudara mau jadi jemaat? Langsung disuruh minum kan? Next. Ini yang saya coba memahami juga berat. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saya pergi ke rumah Pak Supri, sampai duduk dikasih minum, Pak keluarkan dulu dari kulkas itu. Pak Supri bilang enggak jelas juga. Datang bersuruh isi keluarkan kulkas. 12. Ini waktu saya baca ini kadang mau nangis juga saya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, dan sampai bersumpah dia, yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku. Dia mau bilang aku tak bohong, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Karena Tuhan ini dikirim ini ke orang yang udah mau mati. Dan yang luar biasanya, kalau ada orang dibilang miskin, ini bukan sekedar miskin, ini kalau bahasa Inggrisnya extreme poverty di PBB ini. Sudah sangat dibawa kemiskinan. Dia hanya, masa depannya hanya bikin roti itu, setelah itu dia akan mati. Ada di sini begitu, kayaknya nggak ada sini. Lihat dari bentuk-bentuk kita. Justru rotinya udah kebanyakan ini. Udah dikasih tahu kondisinya kan, kalau saya jadi Elia, itu telepon Pak Rista kirim buah ke sini. Telepon Pak Joshua, kan, buat dulu. Tapi enggak, si Elia lagi 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, bikinlah, masak itu, jadikan roti, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kayaknya nggak ada hamba Tuhan kita di sini ini. Udah mau mati, bikin dulu untukku. Kayaknya nggak ada lah. Tapi ini luar biasa ya. 14. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita merasa Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, walaupun engkau merasa engkau punya keterbatasan, ketika kita mengerjakannya, mungkin kalau kita hitung-hitung secara matematika, kalkulator, rugi dia. Tetapi kalau Tuhan yang suruh,
kerjakan. Dan engkau akan melihat pelipat gandaan yang tak pernah kau lihat sebelumnya dalam hidup. Ada amin? Berat mungkin ya. Kadang saya ketika saya ada memberkati orang, ada mungkin kebutuhan, saya pernah ada teman saya dulu buka pelayanan di Malaysia, saya berkati dia. Ada orang datang ke tempat kita treat dengan baik. Ada orang berpikir, oh ini karena banyak uang Bapak Ibu. Bukan masalah banyak uangnya. Tapi ketika Tuhan taruhkan dalam hati saya belajar untuk mengerjakan. Nah, saya tak pernah melihat artinya sampai nggak makan karena nggak ada uang. Ada amin. Jadi kalau Tuhan taruhkan dalam hati ini, ketika mungkin kau lihat ada orang membutuhkan, Tuhan taruhkan, berkati keluarga itu, berkati saudara. Kan kau akan melihat mujizat terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Ada amin. Kita belajar ketaatan itu bukan dari luar ke dalam, bukan karena kita mau diberkati Tuhan, tapi karena kita tahu kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan bukakan jalan. Ya, makanya ketika saudara mungkin Tuhan taruhkan juga, ini kita selalu bikin pengumuman kan, AC, listrik gereja, Tuhan taruh dalam hati saudara, tuliskan aja dulu. Ini kalau tulis ini Pak minus Pak. Belajar itu namanya apa? Apanya? Itu judul janji iman. Sampai Desember. Hitungan gampangnya kalau saya bagi 6. Berarti berapa satu Pak? Itu hitungan manusia. Tapi kalau saudara mau lebih beriman lagi ya hantam lah lebih. Kalau Tuhan, jadi ketika dia kerjakan yang Tuhan suruh, kita lihat ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu. Enggak, dia komplain lagi. Ya, ini yang menarik. Saya enggak tahu karena mungkin dia pikir mati juga ya. Enggak tahu juga dari kalau itu dia pikir. Atau memang dia punya iman yang luar biasa. Dia enggak lagi tanya sama Elia, dia bilang lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ketika Tuhan katakan, dia bertanggung jawab. Saya sudah dari 2012 saya lihat orang-orang kita dikirim ke ladang misi. Sepanjang mereka yakin Tuhan panggil hidup mereka, tak pernah kok mereka saya lihat hidupnya susah. Mungkin awalnya berat, tetapi promosi berkat Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Tuhan ucapkan dalam hidup mereka. Saya percaya itu juga terjadi dalam hidup kita. Amin. Ketika firman Tuhan diucapkan tak pernah kembali sia-sia. 17. Sesudah itu anak ini enggak usah ya. Kalau kita lihat kembali ke ayat 4 dan ayat 9, ada satu hal yang menarik yang saya pikir inilah prinsip cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di ayat 4 dikatakan begini. Ayat 4. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak, kita baca sama-sama apa? Telah. Ini kita garis bawahi. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Ayat 9. Ini satu prinsip yang kita harus pegang. Kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku apa? Telah memerintahkan seorang janda. Dalam satu kisah Tuhan menyebutkan 2 kali telah. Sudah. Sebelum pun si Elia ini menghadapi krisis masalah hidupnya itu, Tuhan sudah menyiapkan jawaban daripada krisisnya itu. Dan ini prinsip dari awal kejadian sampai Wahyu, ini prinsip terjadi terus, Bapak Ibu. Tahu nggak manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Padahal manusia adalah ciptaan yang paling tinggi. Kenapa nggak hari pertama? Kalau hari pertama makanan belum ada, Bapak Ibu. Air dan tanah itu belum dipisahkan. Untuk menginjakkan kakinya pun nggak ada. Terang belum ada. Tuhan pastikan dulu semua
semua kebutuhannya si Adam sudah ada sebelum dia membutuhkannya. Ini prinsip kerja Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita butuh, Tuhan sudah sediakan. Telah. Apa hari ini kebutuhannya? Sebelum kau butuh itu, Tuhan sudah sediakan. Masalahnya kan belum kita lihat. Prinsipnya begitu. Sebelum Adam menghirup udara pertama, udara sudah disiapkan. Sebelum Adam lapar yang pertama, lapar nih, makanan sudah siap. Sebelum Adam berpikir cari jodoh, udah dibuat Tuhan tidur deh. Ambil tulangnya kan, jadikan Hawa. Jadi sebelum engkau membutuhkannya, Tuhan sudah sediakan. Kalau bahasa anak gaul sekarang, Tuhan sudah siapkan semua itu di cloud. Cloud itu adalah penyimpanan. Kalau teknologi itu sebutnya cloud awan. Yang perlu kita lakukan hari ini, semua sekarang ada aplikasi, semua ada di handphone saudara, tapi dia belum di-download. Semua saudara cari Alkitab, versi apa, versi bahasa Arab, semua ada di handphone saudara. Yang perlu kau lakukan adalah men-download. Yang perlu kita lakukan hari ini sudah ada kok disediakan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah manifestasikannya dalam hidup kita. Itu yang perlu langkah iman. Seperti perempuan janda tadi, Tuhan suruh dia kasih, dia kasih. Hari ini mulai ketika kau anak kita mungkin, Pak aku nanti mau kuliah ke Singapura. Jangan bilang kau tahulah bapakmu siapa. Ayo nak kita doakan. Tuhan sediakan. Amin. Dari awal sejak dini ajarin. Untuk pendidikan anak Miss Putri yang belum ada itu pun Tuhan sudah sediakan. Amin. Telah dia. Amin. Biaya sewa gedungnya Bang Kristen ini pernikahannya sudah disediakan Tuhan. Sebelum kita butuh, Tuhan sudah sediakan. Nah sekarang kita bicara salib. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu dimulai dibedakan dari salib. Jadi bukan Matius, bukan Matius 1 ayat 1 perjanjian baru. Perjanjian baru itu dimulai ketika Yesus disalibkan, darah itu tercurah. Itulah perjanjian baru dimulai. Kalau Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara, menebus dosa kita, dia tak perlu mati, dia tak perlu digebukin, dia tak perlu babak belur. Hanya dengan setetes darahnya, dosa kita sudah diampuni. Dikatakan apa? Tanpa penumpahan darah, tak ada pengampunan dosa. Hanya dengan setetes darahnya aja, sebenarnya kita sudah diampuni semua. Tapi kenapa dia harus melalui dipukul, dia dicambuk? Kalau saudara baca di perjanjian lama, domba itu tak dicambuk. Tapi kenapa Yesus harus melalui semua itu? Dia pikul, dia pakai duri agar kita, nah ini dia. Di salib itu terjadi divine exchange, pertukaran ilahi. Ya, Alkitab mencatat di Mazmur ya. Dia katanya dihancurkan sampai tulangnya kelihatan. Agar apa? Agar saya dan saudara tak perlu sakit lagi. Ya kan? Jadi sakit kita ditukarkan dengan Yesus dan kesehatan Yesus diberikan kepada saya dan saudara. Pak, gimana kalau masih sakit hari ini? Itulah yang perlu kita download tadi. Dengan apa? Iman. Itu yang Pak Gembala sendiri kita selalu bilang, ayo kita doakan, ayo kita perkatakan. Semua kata Pak Yohan, sejarahnya Rosdel ini hanya dengan perkataan iman, dan itu terjadi. Maunya ini juga semua menjadi spirit kita semua, memperkatakan hal-hal yang besar. Amin. Apalagi, jadi pada waktu Kejadian pasal 3 itu, Tuhan mengutuk tanah, dibilang apa? Engkau akan menumbuhkan duri. Kita bekerja keras. Apakah Adam sebelum jatuh dalam dosa bekerja? Dia bekerja, tetapi bukan bekerja keras. Beda. Bahasa Inggrisnya itu sampai keringatan. Keringatan itu bukan karena makan itu keringatan. Itu bekerja keras dan hasilnya sedikit. Tuhan tebus itu, dia pakai duri itu di kepalanya agar kita tak perlu lagi stres dan bekerja keras dalam hidup.
Bukan tidak bekerja loh, beda. Engkau bekerja, tetapi engkau bisa menikmati pekerjaan. Ada amin? Kita lihatlah barista, ngulek dia online, kan? Ini Pak viral 70.000 views, kan? Happy dia. Maunya kita semua begitu juga. Itu namanya bekerja bukan keras, tetapi bisa rest, menikmati pekerjaan itu. Kayak Pak Meltari kan tiba-tiba butuhnya duit. Tapi nggak usah kita semua gitu, nanti semua grup kita berisi duit pula semua kan, foto duit aja. Tapi intinya kita bisa menikmati. Istri, ibu-ibu di rumah membesarkan anak, mungkin ada baru ditangkap satu, udah lari satu, tangkap lagi satu, udah lari lagi. Enjoy, ya. Yang terakhir, ya. Kita lihat tadi ayat yang ini ya. Aku telah memerintahkan suatu. Jadi ayat 4 dan 9 tadi telah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi hari ini hidup kita ini semua karena apa yang Tuhan telah kerjakan di Yerusalem. Jadi hari ini kita perlu apa? Lakukanlah Yohanes 6 ayat 29. Ayo. Yohanes 6 ayat 29. Terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Jadi apapun yang Tuhan sudah kerjakan selama dia hidup, dia melalui salib dan dia bangkit lagi, itu yang perlu kita lakukan, percaya. Itu aja. Kepercayaan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Itu kita udah sering sekali ulang-ulang itu. Saya percaya saat saya laki-laki, saya akan bertindak laki-laki. Ketika engkau percaya engkau adalah bangsa yang kudus, engkau akan bertindak kudus. Cewek-cewek semua sini, engkau adalah bangsa yang kudus. Maka bapak-bapaknya, orang tuanya tak pusing lagi. Ketika mereka menyadari mereka kudus, mereka tak akan coba-coba yang aneh-aneh. Itu yang perlu kita sadarkan. Oh, itu anak yang berharga, engkau dicintai. Ya kan? Laki-laki kita ngomongkan apa? Bertanggung jawab, pemimpin yang hebat. Makanya istri-istri juga mulai belajar ngomong tentang hal yang besar tentang suaminya. Jangan bilang yang yang aneh-aneh ya. Jadi yang perlu kita lakukan hari ini, percaya, yang melihatlah Tuhan sudah sediakan semua dan itu akan tergenapi dalam hidup kita.